Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tria Ardian, perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang materi demonstrasi kontekstual. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran Anda, mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan kasus 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawabannya, untuk pertanyaan nomor 1, beberapa kemungkinan faktor yang dapat mengaruhi kemampuan siswa tersebut antara lain. A. Kemampuan kognitif siswa kelas 7 berkembang pesat. Mereka mampu berpikir lebih abstrak, memahami konsep yang lebih kompleks, dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dengan baik. B. Siswa telah memahami materi pelajaran dengan baik sehingga pada soal kedua dapat mengerjakan soal tanpa kesulitan. Ini bisa disebabkan oleh kecerdasan, minat, atau usaha keras dalam memahami pelajaran. Yang C. Beberapa siswa mungkin memiliki kemampuan kognitif yang tinggi, yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat memahami dan menyimpan informasi baru dalam ingatan jangka panjang. Yang D. Siswa mungkin telah mengidentifikasi pola atau strategi umum dalam jenis soal yang diberikan, sehingga mereka dapat mengerjakan soal-soal tanpa harus melihat soal lagi. Siswa telah memahami konsep dasar dengan baik. Mereka dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan konsep tersebut. Dalam kasus 1, guru memberikan latihan-latihan secara berkala dan berulang. Pengulangan membantu memperkuat ingatan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal serupa. Hal ini sejalan dengan pendapat Rostiyah tahun 2012 halaman 125. Latihan pengulangan repetitif ialah suatu teknik yang dapat diartikan sebagai suatu cara mengajar di mana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan berulang agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. Tujuannya adalah melatih keterampilan motorik, menghafal kata-kata dan menghafal gerak, mengembangkan kecakapan intelek seperti membagi, menjumlah, ataupun berhitung. Memiliki kemampuan menghubungkan antara suatu keadaan dengan keadaan yang lain. Itu bisa diincarnasi. Kasus yang kedua, Maksudnya si Cina HP-nya bukan Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memberikan cara yang Maksudnya si Cina HP-nya bukan Canva didik menyelesaikan tentang belajarnya. Pertanyaan kasus 2. Menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan.
Jawaban kasus 2, pertanyaan nomor 1. Menurut kelompok kami, yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia, yaitu melalui penggunaan benda konkret yang ada di sekitar. Guru juga dapat mengajarkan berhitung menggunakan jari, berhitung dengan menggunakan irama lagu, serta berhitung dengan menggunakan gambar. Rina sebagai seorang guru di kelas 1 SD dapat melakukan beberapa langkah yang sesuai untuk dilakukan Rina. Yang A. Memahami tahap perkembangan peserta didik usia SD. Yang B. Menggunakan alat bantu dan media pembelajaran. Yang C. Pembelajaran berbasis games. Yang D. Memberikan motivasi dan umpan balik. Yang E. Pembelajaran harus diawali dengan konteks. Jawaban kasus yang kedua atau pertanyaan 2. Kami menyarankan hal tersebut karena pada anak usia 7 tahun relatif lebih senang bermain. Mereka mau mengingat, memahami, serta memecah yang bersifat konkret. Oleh karena itu, kami menyarankan cara tersebut agar mudah dipahami serta meningkatkan motivasi belajar anak tersebut Hal tersebut sesuai dengan penerapan teori Piaget. Pada teori ini dijelaskan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif bukan hanya tentang pengetahuan, namun anak juga perlu mengembangkan atau membangun mental. Selanjutnya, kasus yang ketiga. Mode adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar. Terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota, dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya. Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaan kasus 3. 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kasus 3. Yang pertama, teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Menurut kami, pertimbangan dan keputusan Pak Made sudah cukup sesuai karena beliau menyesuaikan lingkungan belajar tempat mereka belajar. Dengan begitu, contoh konkret yang ada menambah daya pemahaman peserta didik. Objek yang dijadikan contoh oleh Pak Made merupakan objek yang dekat dengan peserta didiknya. Teori yang digunakan adalah teori konstruktivisme. Didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Teori konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan siswa untuk membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Teori belajar konstruktivisme Vygotsky. Prinsip belajar yang digunakan oleh Pak Made adalah prinsip relevansi. Dalam prinsip relevansi, Pak Made memberikan materi pelajaran yang lebih relevan dengan kehidupan terdekat peserta didik. Terima kasih. Itu materi yang dapat saya sampaikan tentang demonstrasi kontekstual dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.